di Matius 16 ya. Di sini saya singgung tentang pemahaman sola scriptura merupakan dasar. Apakah di Matius 16 ini ayat 18 yang memerintah? Maksud saya kalau sebut ayat langsung baca supaya yang nonton langsung tahu. Oh, ayatnya Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perintah langsung. Dan pertanyaannya, sekolah sola scriptura itu ada di mana perintah Yesus langsung tentang tentang Alkitab itu? Sebab jelas mendirikan gereja. Yesus memerintahkan mendirikan gereja. Dan dasar dari itu, izin Romo, dasar dari itu maka Alkitab itu dikanonikan. Mohon penjelasan Romo, apakah Yesus juga memerintah tentang ini langsung, ataukah dari gereja itu yang berinisiatif untuk menyusun apa? Menyusun Alkitab. Menyusun Alkitab. Oke, ini pertanyaan sebab penting. dasar yang utama apakah gereja atau Alkitab? Mohon penjelasan. Engkau yang mau tahu, oke. Siapa yang pertama, gereja atau Alkitab? Itu yang kau maksudkan. Iya, dasarnya apakah Alkitab atau gereja? Oke, pertanyaan saya di sini. Ingat bahwa surat pertama yang ditulis oleh Paulus itu Tesalonika. Tesalonika ditulis sekitar tahun 49-50. Berarti sebelum Tesalonika, dari tahun 33, di mana kitab suci? Diakonos. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah jemaat. Yang adalah gereja, adalah jemaat. Oke lah, engkau pakai jemaat itu. Yang adalah gereja. Karena itu, tidak ada dalam kitab suci bilang kitab suci adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tidak ada. Priska bantu dulu. 1 Timotius 3:15, nanti engkau sandingkan seri Diakonos. Siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Kitab suci atau gereja? Ganti jemaat dengan gereja. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Diakonos. Siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Kitab suci atau gereja? Gereja. Siapa yang menjaga? Simak teman-teman di bawah ya. Ya lanjut Romo. Oke, lanjut. Oke. Ingat bahwa keempat Injil ditulis sekitar tahun 80-an. Oke. Pertanyaan saya, sebelum tahun 80-an, di mana Injil? Tidak ada, yang ada gereja. Yang adalah gereja. Sekarang, siapa yang harus mempertanggungjawabkan segala wahyu? Kitab suci atau gereja? Efesus 3 ayat 10. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan segala hikmah? Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Siapa yang harus mengatakan itu kepada semua, kepada pemerintah, kepada penguasa? Siapa? Kitab suci atau gereja? Gereja. Alkitab Romo, salah. Gereja. Gereja, Gereja Pater, gereja. Gereja yang harus mempertanggungjawabkan, yaitu apa? Ayat 11-nya. Segala rahasia atau tidak? Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekarang kita ambil contoh wahyu. Gereja sudah ada di Efesus atau tidak? Sudah ada di Smyrna atau tidak? Sudah ada di Laodikia yang terakhir atau tidak? Kita ambil satu sampel saja. Ya, 7 jemaat ya. Gereja, 7 gereja. Tulislah kepada gereja. Artinya gereja waktu itu sudah ada atau belum? Bisa mengerti? Oke, Wahyu 2 ayat 1. Contoh. Kita ambil contoh.
Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat gereja. Tuliskanlah kepada malaikat gereja di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang. Cukup. Sekarang di gereja ketujuh Laodikia, langsung ke bab 3 ayat ke-13. Gereja sudah ada waktu tidak atau tidak? Ayo. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Gereja sudah ada waktu itu diakui. Alkitab gereja, sorry gereja dulu. Tulisannya Gereja. kemudian baru didatangkan. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sekarang apa yang ditulis? Gereja itu sudah ada atau belum? Ini penting sekali. Oke, Yohanes itu hebat sekali. Surat sekarang 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, jadi penulisan itu kemudian atau sesudahnya atau sebelumnya? Friska, Kemudian. penulisan itu sesudahnya. Bisa mengerti? Yang kami lihat dulu, yang kami raba dulu, baru kami tuliskan. Tuliskan. Injil itu ditulis sekitar tahun 80-an. Ini berarti Injil selama ini di mana? Di tradisi lisan. Oke, sekarang yang dituliskan Friska, Yohanes 21 ayat 25. Friska, engkau pakai headset, Friska? Tidak, Romo. 21 21. ayat 25. Iya tadi yang kami raba, yang kami lihat, itu yang kami tuliskan. Tetapi yang semua kami tuliskan atau ada yang tidak dituliskan? Friska berisik sekali. Mas, Friska. oh iya Kak Romo. Ini sudah Romo? Sudah. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya ada yang dituliskan, ada yang tidak dituliskan. Tuliskan. Bab 20 ayat 30. Friska, engkau goyang apa di situ? Bab 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Lanjut sedikit. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya, penting sekali artinya, yang tercatat dan tidak tercatat. Dan ini Paulus bilang dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, berpegang teguhlah pada apa? 2 Tesalonika 2:15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lisan dan Tulis, Romo. 1 Korintus 11 ayat 2, paradosisnya ada di situ. Satu Korintus 11 ayat berapa, Romo?
Dua.